Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mengawali hari ini dengan sebuah renungan yang berjudul Hati yang Paham Perkara. Renungan ini kita ambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Jika kita belajar pada ayat hari ini, Salomo memulai masa-masa pemerintahnya dengan iman dan kasih kepada Allah. Kita bisa melihat di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ketiga. Kemudian ia berdoa memohon hikmat dan hati yang paham kepada Allah. Allah berkenan dengan permohonan ini di 1 Raja-Raja 3 ayat 10 serta mengabulkan doanya. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karunia hikmat dari Allah tidak menjamin bahwa Salomo akan senantiasa bertekun dalam kesalehan. Karena ini, Allah menekankan bahwa Dia akan memperpanjang umur Salomo jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. 1 Raja-Raja 3 yang ke-14. Ketidaksetiaan Salomo di kemudian hari mencegah realisasi sepenuhnya kehendak Allah bagi hidupnya. Jika kita melihat 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8. Kelihatannya Salomo adalah manusia paling beruntung di dunia. Dalam seluruh Alkitab, tak ada seorang manusia pun yang diberi kesempatan untuk meminta apapun dari Allah. Menariknya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita melihat kesempatan tersedia. Di ayat yang ke-9, Salomo berkata, "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan yang baik dan yang jahat." Kemudian Allah menanggapi permohonan tersebut dengan memberikan hati yang penuh hikmat, juga penuh dengan pengertian, hati yang mampu menimbang perkara mana yang benar, baik, dan tepat. Lalu, bagaimana anak Daud sampai pada keputusan itu? Jika kita melihat pada zaman ini juga zamannya Salomo, kita bisa meminta apa saja. Tapi mengapa dia tidak meminta umur yang panjang, kekayaan, ataunya musuhnya pada ayat yang ke-11? Tetapi ada satu hal yang sangat unik, sangat bisa menjadikan ini sebuah pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Permintaan Salomo adalah hati yang penuh hikmat. Pada titik ini, Salomo sadar akan posisinya sebagai raja, mengambil keputusan tertinggi seluruh kerajaan Israel. Oleh karena itu, ia memprioritaskan hikmat dan pengertian ketimbang usia, harta, ataupun kejayaan di medan perang. Permintaan Salomo ini baik di mata Tuhan, yang menjadi seturut kehendak Allah. Namun Bapak, Ibu, Saudara, ada satu syarat yang harus kita penuhi juga, yang Allah inginkan. Di ayat yang ke-14 kita bisa melihat, syaratnya adalah ia harus hidup seturut dengan kehendak Allah. Sekali lagi Bapak, Ibu, Salomo tidak meminta hikmat. Memang hikmat bukan sesuatu yang sudah ada dari sananya, tidak demikian. Tetapi Salomo meminta hati yang paham menimbang perkara. Yang diminta Salomo bukan hikmat itu sendiri, tetapi hati yang berhikmat, hati yang mampu menimbang perkara. Fokus Salomo adalah hati yang mampu menimbang-nimbang perkara yang baik, perkara yang jahat. Karunia dan hikmat Allah ini tidak menjamin Salomo senantiasa bertekun dalam kesalehan.
Karena alasan ini Allah sekali lagi menekankan bahwa Dia akan memperpanjang umur Salomo jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-14. Ketidaksetiaan Salomo di kemudian hari mencegah realisasinya hidup sepenuhnya sesuai kehendak Allah. 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8. Memang Bapak Ibu tidak mudah. Itu hanya mungkin terjadi selama kita bersekutu dengan Allah. Bersekutu dengan Allah berarti kita menyatu dengan Allah. Bukan hanya sekedar kita membaca ayat Alkitab, renungan setiap hari, tetapi kita juga melakukannya, hidup seturut kehendak Allah. Lalu pertanyaannya untuk kita semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, maukah kita bersekutu dengan Allah dan hidup menurut kehendak-Nya? Kiranya renungan ini bisa menjadi bahan perenungan kita dari hari ke hari, sehingga kita semakin diperbarui dan dikuatkan, sehingga kita tidak kehilangan fokus akan kehendak Allah. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.